pagi? Sudah. Mantap. Jadi hari ini kita harus dalam keadaan sehat semua. Baik anak-anak terkasih, pertama-tama untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awalinya dengan doa. Marilah kita siap berdoa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, saat ini kami akan belajar. Dampingilah kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Ya ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak terkasih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap. Baik, mantap. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Nardo Putra, Siap hadir Bu. Vera, Siap hadir Bu. Revan, Siap hadir Bu. Daflan. Siap hadir. Baik anak-anak, yang berikut Ibu akan mengajak kalian untuk memulai pelajaran kita ini. Mau semangat anak-anak? Mau. Pada itu marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu Sini Senang, Sana Senang. Ambil posisi yang bagus dan mantap. Satu, dua, mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, kita tepuk tangan untuk silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kali lalu? Masih. Tentang apa pelajaran kali lalu? Aku memiliki kemampuan. Kemampuan apa saja yang kalian miliki? Saya Bu, Ya, silakan. bermain bola voli dan menari. Bermain bola voli dan menari. Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang kalian miliki? Dengan berlatih setiap hari. Dengan berlatih setiap hari. Baik, terima kasih. Baik anak-anak terkasih, untuk hari ini kita akan mendalami materi tentang kemampuanku terbatas. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata keterbatasan? Saya Bu, Ya, silakan Piani. keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Ya, baik, terima kasih. Yang berikut, Saya- apa saja keterbatasan diri yang Anda miliki? Silakan, Brian. Badan pendek, badan kurus dan pemalu. Badan pendek, kurus, dan pemalu. Bagaimana Anda menyikapi keterbatasan diri yang kalian miliki? Saya- Silakan, Santi. Menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi. Menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menjelaskan berbagai keterbatasan diri. Yang berikut menjelaskan sikap dalam menghadapi keterbatasan diri. Terus menjelaskan pesan kitab suci dalam menyikapi keterbatasan. Yang berikut menjelaskan aktivitas yang bisa dilakukan dalam mengatasi keterbatasan. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu meminta kepada kalian saat ini untuk melihat ke dalam diri kalian, merenung kira-kira apa saja keterbatasan yang kalian miliki. Silakan kalian menulisnya dalam buku tugas kalian. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah. Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi lembaran kerja ini
kalian isi. Di situ pertanyaannya, perhatikan kata-kata yang menggambarkan kondisi tertentu. Apakah menurut kalian kondisi yang disebutkan dalam daftar ini termasuk keterbatasan seseorang untuk menjadi orang sukses atau bukan? Kalau dianggap keterbatasan, berilah tanda cek pada kolom setuju. Bila dianggap bukan keterbatasan, berilah tanda cek pada kolom tidak setuju. Lalu berikanlah alasan. Contohnya kondisi badanku pendek, setuju, tidak setuju, dan apa alasannya? Sudah kenal? Sudah. Terima kasih. Apa kalian alami dalam diskusi yang kalian lakukan pada hari ini? Apa yang kalian alami dalam diskusi tadi? Baik, Bu. Baik, bisa mengerjakan tugas dengan baik? Bisa. Nah, bisa. Apakah kelompok mengalami kesulitan? Iya. Tidak mengalami kesulitan. Nah, bagus, terima kasih untuk kalian karena tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tepuk tangan untuk setiap orang tentu memiliki keterbatasan. Ada berbagai macam keterbatasan dalam diri manusia, yaitu keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan psikologi, dan keterbatasan ekonomi. Kesadaran bahwa diri kita mempunyai keterbatasan harus mendorong kita untuk menemukan sikap positif dalam menghadapi, dan sebagai orang beriman kita pun dapat menghadapi keterbatasan kita dengan datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan rahmat. Baik, kalian sudah masuk dalam kelompok masing-masing. Silakan sama-sama kita mendalami kitab suci. Yang pertama, Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8 dan Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Silakan anak Alfred untuk membaca kitab suci. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandung, aku telah mengutus engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Terima kasih kepada anak Alfred yang sudah membawa kita dalam renungan kitab suci. Baik anak-anak terkasih, setelah kalian membaca dan mendengarkan isi teks kitab suci, apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia dan Levi? Ya, baik, silakan James. Ia masih sangat malu berbicara dan masih muda. Mereka masih sangat malu berbicara dan masih sangat muda. Bagaimana sikap Allah terhadap mereka? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Allah menerima mereka apa adanya tanpa melihat keterbatasan yang mereka miliki. Baik, pesan apa yang bisa kalian petik dari kedua tokoh yang kalian dengar tadi? Silakan. Saya, Bu. Kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadap Allah dengan jujur. Ya, baik, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian. Levi adalah satu dari 12 rasul. Ia rupanya mempunyai pendidikan yang lumayan, tetapi sebagai pemungut cukai, dia banyak melakukan korupsi atau biasa disebut dengan koruptor. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat membenci dia dan orang-orang pemungut cukai lainnya. Sekalipun Yesus tahu dia orang berdosa, tetapi dia berkenan memanggil dia untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan proyek pada materi kita hari ini.
Baik, Ibu akan membagi. Di sini ada lembaran yang Ibu akan bagikan kepada kalian. Nanti di sini sebentar kalian akan mengerjakan tugas dan menempel di kertas yang Ibu bagikan ini dan memberi komentar dan tuliskan pada lembar yang berwarna ini. Baik anak-anak, silakan kalian mengerjakannya dan mengamati gambar yang ada di dalamnya. Silakan. Kalian diminta untuk menempel gambar yang Ibu sudah bagikan pada kertas putih itu dan setelah itu menjelaskan komentarnya. Sambil kalian kerjakan, silakan kalian memperhatikan gambar-gambar yang ada di depan. Sudah anak-anak? Sudah. Ya baik, kalau sudah, silakan setiap kelompok mempresentasikan tugas masing-masing di depan kelas. Ibu mulai dengan kelompok Mateus. Silakan kelompok Mateus maju ke depan untuk menjelaskan tugas yang kalian sudah kerjakan. Silakan berdiri di depan kelas. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok Mateus akan menjelaskan hasil diskusi kami. Dia adalah salah satu presiden terhebat dan terkenal di Amerika Serikat yang memimpin dan jadi lumpuh dari pinggang bawah. Meskipun harus memakai kursi roda, ia tidak kalah dalam pekerjaannya. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat gambar yang ada di tugas kalian tersebut? Sedih dan terharu. Sedih dan terharu. Apakah keadaan kalian saat ini sama seperti beliau? Tidak. Kalau tidak sama, kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kalian tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Baik, terima kasih kepada kelompok. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok. Baik teman-teman, kami dari kelompok Lukas akan membaca hasil diskusi kami. Tani Gary Thomas. Tani adalah seorang atlet yang memiliki disabilitas meski berada dalam kursi roda. Ia telah mewakili Inggris dalam berbagai olimpiade, memenangkan 14 media dan mencegahkan lebih dari 20 rekor dunia. Bahkan saat ini telah berhasil menjadi seorang presenter TV. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya. Bagaimana perasaan kalian dengan keadaan beliau? Sedih dan terharu. Sedih dan terharu. Baik, mari kita beri tepuk tangan kepada. Baik anak-anak, waktu selanjutnya Ibu meminta kepada kalian untuk merenung atau merefleksikan bagaimana ketika kalian menyaksikan atau melihat gambar atau foto yang kalian kerjakan barusan. Apakah kalian ingin seperti mereka? Tidak. Apakah kalian mengalami keterbatasan seperti mereka? Tidak. Seharusnya kita atau kalian sangat bersyukur dengan keadaan kalian saat ini. Dan kalian juga harus mengikuti karakter dan apa yang mereka lakukan tadi. Yang walaupun mereka mengalami keterbatasan, tetapi
kita berjuang untuk hidup dan tetap belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Sangat diharapkan kepada kalian, kalian juga harus bisa seperti mereka. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu mengajak kalian untuk hening sejenak, untuk merenungkan atau melihat kembali keterbatasan yang kalian miliki saat ini. Ibu beri waktu kepada kalian untuk hening, untuk merefleksikan bagaimana keadaan atau apakah kalian saat ini mengalami keterbatasan atau tidak. Anak-anak terkasih, hari ini kita belajar memahami bahwa di balik berbagai kemampuan yang telah Tuhan berikan, kita juga memiliki kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan. Sekarang, marilah kita datang kepada Tuhan dan katakan apa saja yang dianggap sebagai keterbatasanmu. Jangan ada yang disembunyikan satupun. Bayangkan Tuhan sama sekali tidak marah kepadamu. Ia tersenyum kepadamu dan bangga kepadamu. Karena kamu sudah jujur di hadapannya, sekarang mintalah kepadanya supaya ia sungguh mengetahui kekuranganmu. Katakanlah kepadanya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi atau mengurangi keterbatasanmu itu. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kalian diajak untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu melalui putramu. Engkau mengajarkan kita mengampuni. Bantulah kami agar meneladani putramu untuk berani mengampuni tanpa batas. Engkau kami puji ya Bapa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang Putra Putra Kudus, amin. Saya jauh